Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal sebagai SBY. Beliau lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September tahun 1949. SBY adalah seorang jenderal dalam dan luar negeri termasuk di Amerika Serikat. Beliau meraih gelar master dari Webster University dan gelar dokter dari Institut Pertanian Bogor. Karir politiknya dimulai sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di era Presiden Abdurrahman Wahid, lalu menjadi Menko Polhukam di masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Kali ini kita akan bahas tentang masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, khususnya di periode pertamanya pada tahun 2004 sampai tahun 2009. Yuk kita simak bareng-bareng. Tahu nggak kalau tahun 2004 itu adalah sejarah baru buat Indonesia? Karena untuk pertama kalinya kita memilih presiden langsung lewat pemilu. Nah, SBY waktu itu berpasangan dengan Yusuf Kala dan mereka berhasil menang di putaran kedua melawan pasangan Megawati dengan Hashim Muzadi. SBY resmi dilantik jadi presiden tanggal 20 Oktober 2004. Begitu menjabat sebagai presiden, SBY langsung gercep membuat program 100 hari, di mana program tersebut fokus utamanya ada 3, yaitu penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pemulihan ekonomi. Beliau juga memperkuat posisi KPK dan dukung independensi lembaga hukum. Jadi waktu itu pemerintahan benar-benar pengen menunjukkan komitmen serius dalam melawan korupsi. Secara ekonomi juga, Indonesia mulai stabil nih. Pertumbuhan ekonomi yang tadinya 4,8% di tahun 2004, naik jadi lebih dari 6% di tahun 2008. Inflasi berhasil ditekan, angka kemiskinan turun, dan cadangan devisa negara meningkat. Bahkan utang luar negeri juga berhasil dikurangi. Jadi, ekonomi makin sehat waktu itu. Nah, ini bagian yang sempat hangat pada saat itu, yaitu SBY memutuskan buat ngurangin subsidi BBM secara bertahap. Dampaknya, sempat muncul demo besar-besaran di beberapa tempat, karena harga BBM naik. Tapi pemerintah juga ngasih solusi, yaitu lewat program BLT atau bantuan langsung tunai buat masyarakat miskin. Jadi, ada penyeimbangan juga. Masa Presiden SBY periode pertama pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Nah, dimulai dulu hal yang paling terasa di kantong rakyat, yaitu subsidi BBM. SBY mulai mengurangi subsidi energi secara bertahap. Dampaknya, harga BBM naik dan turun ke jalan. Demo besar-besaran terjadi, tapi di balik kontroversi itu, pemerintah meluncurkan bantuan langsung atau disebut dengan BLT sebagai kompensasi untuk warga miskin. Langkah ini menjadi salah satu ciri khas pendekatan ekonominya. Lalu ada dari urusan dompet kita pindah ke urusan moral, yaitu korupsi. SBY dikenal mendorong agenda pemerintah bersih, di mana inilah KPK meningkat makin menggigit. Beberapa tokoh besar dari anggota DPR, pejabat daerah ditangkap, publik mulai punya harapan bahwa hukum bisa menyentuh siapapun. Lalu ada soal ekonomi dan hukum, SBY juga mencetak soal perdamaian. Tahun 2005, lewat perjanjian Helsinki, konflik bersenjata panjang di Aceh resmi berakhir. Pemerintah RI dan GAM sepakat berdamai. Ini adalah salah satu capaian diplomatik dan politik paling penting di era reformasi. Lalu, datang bencana besar yang menguji segalanya, yaitu tsunami Aceh pada tahun 2004 dan gempa Jogja pada tahun 2006, membawa duka nasional, tapi respon cepat dan kerjasama internasional jadi titik balik. Dari pengalaman itu, pemerintah membentuk BNPB atau yang disebut juga dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar penanganan ke depan lebih terkoordinasi. Yuk bahas masa jabatan SBY periode kedua dari 2009 hingga 2014. Pemilu 2009. SBY maju bareng Budiono menang satu putaran ngalahin Megawati Prabowo dan JK Wiranto. Pada tahun 2011, SBY luncurin MP3I buat percepatan ekonomi, bangun infrastruktur, dan tarik investasi.
Selanjutnya, SBY juga meluncurkan program pro rakyat seperti BOS dan Kesmas, yaitu cikal bakal BPJS dan PKH, program keluarga harapan. Tapi, masa jabatan SBY ini juga nggak lepas dari drama kasus Bank Senturi, Nazarudin, Herlambang, plus konflik cicak versus buaya antara KPK dan Polri. Masa kepresidenan SBY periode kedua tahun 2009 sampai 2014. Hubungan luar negeri, diplomasi aktif, peran besar dalam forum internasional seperti G20, APEC, dan juga ASEAN. SBY juga dijuluki sebagai Presiden 1000 pidato karena intensifnya diplomasi publiknya. Demokrasi dan HAM, pemilu berjalan secara demokratis, namun sempat dikritik atas kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum dituntaskan. Lingkungan hidup, komitmen terhadap perubahan iklim REDD+, moratorium hutan primer dan gambut. Indonesia jadi tuan rumah UNFCCC Bali 2007. Kritik dan tantangan, kenaikan harga BBM kembali terjadi pada tahun 2013. Meningkatnya utang luar negeri menjelang akhir masa jabatan. Pelemahan rupiah dan IHSG menjelang 2014 akibat gejolak ekonomi global. Korupsi di internal Partai Demokrat merusak citra partai. SBY dinilai juga terlalu birokratis dan defensif, terutama dalam menanggapi kritik publik. Yang selanjutnya kita akan membahas soal warisan pemerintahan pada zaman Presiden SBY. Yang pertama di sisi positif dulu. Yang pertama itu ada politik dan ekonomi stabil. Lalu yang kedua, ekonomi tumbuh cukup oke. Tiga, perdamaian Aceh berhasil dicapai. Lalu keempat, demokrasi makin mantap. Lalu ada sisi negatifnya juga. Yang pertama itu korupsi belum kelar. Yang kedua, infrastruktur belum merata. Lalu yang ketiga, ketimpangan sosial malah tinggi. Dan keempat, beberapa kebijakan lamban dan kurang tegas. Jadi, warisan pemerintahan campur aduk. Ada yang patut diapresiasi, tapi juga jadi pengingat untuk terus perbaiki. I got some exotic, it's just flavor when I smoke. How the fuck you getting high with 4 heads on the floor? I'ma pull up in this Fanta, then let her